Yo, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem analisis sentimen IMDb dengan automated retraining menggunakan incremental learning. Untuk anggota sendiri, yang pertama ada saya Rizal Afiarullah dengan NIM 33372400076. Selanjutnya ada Maka nama saya Rafli Pradiansyah dengan NIM 337240011. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Akil Mahduf Maulana Yusuf dengan NIM 333240029. Oke, selanjutnya kita mulai dari slide latar belakang. Kenapa kami memilih proyek ini sebagai bahan proyek kami. Yang pertama ada proyek ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan data review film yang sangat pesat. IMDb saat ini memiliki lebih dari 50 juta review dengan pertumbuhan sekitar 20% setiap tahun. Nah, volume data yang besar ini membutuhkan sistem analisis otomatis untuk mengekstrak informasi sentimen secara efisien. Nah, namun kalau kita bedah lagi penelitian-penelitian terdahulu, entah paper atau jurnal, sistem sentimen analisis tradisional umumnya masih bersifat statis. Model hanya dilatih satu kali dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan data. Distribusi data dapat berubah seiring waktu. Fenomena ini dikenal sebagai konsep drift. Ketika performa model menurun, solusi yang sering digunakan adalah retraining dari awal yang membutuhkan biaya komputasi yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan incremental learning, di mana model dapat memperbarui pengetahuannya dari data baru sambil tetap mempertahankan pengetahuan lama. Nah, pendekatan ini juga diharapkan menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oke, next slide. Nah, di sini ada 4 poin rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 permasalahan utama nih teman-teman. Pertama, catastrophic forgetting, yaitu kondisi ketika model melupakan pengetahuan lama. Jadi kayak yang udah saya jelasin sebelumnya, kalau misal sistem analisis sentimen tuh masih statis, yang tradisional. Jadi ketika ada data baru, data lama tuh dilupain. Nah, yang kedua ada data drift, yaitu perubahan distribusi data yang menyebabkan penurunan performa model. Yang ketiga, biaya komputasi. Karena kita pakai retraining, jadi dari awal setiap kali terdapat data baru tuh selalu bakal mengulang terus, teman-teman. Yang keempat, scalability, yaitu kebutuhan sistem untuk menangani aliran data secara terus-menerus tanpa intervensi manual. Dari permasalahan tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana membangun sistem analisis sentimen yang adaptif terhadap data baru, tetap akurat dan efisien secara komputasi. Oke, next slide. Nah, di sini ada tujuan penelitian atau tujuan proyek. Jadi tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan sistem learning. Target yang ditetapkan meliputi akurasi model di atas 85%. Waktu incremental retraining kurang dari 5 menit dan tingkat catastrophic forgetting di bawah 10%. Untuk incremental retraining itu juga berdasarkan dari dataset teman-teman, karena kita di sini memakai 50 juta review, jadinya ya memakan waktu kisaran 5 sampai 6 menit. Nah, penelitian ini juga bertujuan menghasilkan sistem yang siap digunakan untuk pada lingkungan produksi dengan keterbatasan sumber daya. Oke, next slide. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang kita gunakan di proyek kali ini. Jadi menurut Liu, di jurnal di tahun 2012, sentimen analisis adalah proses komputasional untuk mengidentifikasi opini, emosi, atau evaluasi dari teks. Perkembangan metode sentimen analisis dibagi menjadi 3 era. Traditional machine learning seperti naive Bayes dan SVM, deep learning seperti LSTM dan CNN, serta transformer based model seperti BERT. Nah, meskipun transformer memiliki akurasi tinggi, kebutuhan komputasi dan resource yang besar menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kombinasi TF, IDF, dan XGBoost yang menawarkan keseimbangan antara akurasi, kecepatan, dan efisiensi sumber daya. Oke, next slide. Nah, di sini masih ditunjukkan pustaka. Yang kedua ada continual learning didefinisikan sebagai paradigma pembelajaran di mana model belajar secara bertahap dari data yang datang secara berurutan. Nah, tantangan utama
continual learning adalah catastrophic forgetting, di mana model cenderung melupakan task selama saat mempelajari task baru. Terdapat 3 pendekatan utama untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama ada regularization based, architecture based, dan replay based methods. Pendekatan ini menggunakan pendekatan experience replay dengan menyimpan sebagian data lama dan mencampurkannya dengan data baru saat retraining. Jadi di fusion, digabung. Oke, selanjutnya ada dataset. Nah, dataset yang digunakan adalah IMDb Movie Reviews. Ini open source teman-teman dari Kaggle dan usability-nya itu sekitar 8.24. Nah, dataset ini terdiri dari 50.000 review film dengan distribusi seimbang antara kelas positif dan negatif. Jadi 25.000 positif dan 25.000 negatif. Data dibagi menggunakan stratified split dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing, sehingga distribusi kelas tetap seimbang pada kedua set data. Oke, selanjutnya di slide 8 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada slide 8 yaitu arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem terdiri dari beberapa tahap, yaitu input review, preprocessing, feature extraction, klasifikasi, dan output sentiment. Nah, tahap preprocessing mencakup pembersihan teks seperti penghapusan HTML, URL, karakter khusus, dan stop words. Fitur diekstrasi menggunakan TF-IDF dengan Unigram dan Bigram. Model klasifikasi yang digunakan adalah XGBoost dengan parameter yang dioptimalkan untuk efisiensi. Next. Lalu di sini ada automated retraining system. Nah, automated retraining system itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, data drift detector untuk mendeteksi perubahan distribusi data. Yang kedua, performance monitor untuk memantau akurasi model. Ketiga, experience reply buffer untuk menyimpan data lama. Keempat, incremental retraining mechanism. Ketika terjadi drift atau penurunan performa, sistem secara otomatis mencampur data lama dan data baru, lalu melakukan retraining. Next. Nah, ini ada hasil penelitian. Nah, model baseline mencapai akurasi sebesar 87,6%, melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai precision, recall, dan F1 score berada pada tingkat yang seimbang, menunjukkan model tidak bias terhadap salah satu kelas. Next. Nah, lalu di sini hasil penelitian automated retraining evolution. Nah, tanpa retraining, performa model menurun secara signifikan akibat data drift. Retraining tanpa experience reply meningkatkan akurasi, namun menyebabkan forgetting rate yang tinggi. Retraining dengan experience reply menghasilkan akurasi mendekati baseline dengan forgetting rate hanya 4,2%. Next. Nah, ini perbandingan dengan baseline metode. Nah, dibandingkan dengan metode lain, XGBoost memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan efisiensi. Akurasi mendekati metode deep learning, namun dengan waktu training yang jauh lebih singkat dan tanpa kebutuhan GPU. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rapli. Ya, di slide selanjutnya yaitu efisiensi analisis. Jadi ukuran total model itu adalah 68,8 MB. Jauh lebih kecil dibandingkan model berbasis transformer. Lalu waktu inferensi kurang dari 50 milidetik sehingga cocok untuk aplikasi real time. Jadi sistem dapat dijalankan pada laptop standar dengan RAM terbatas. Slide selanjutnya. Nah, di sini adalah error analisis ya. Jadi kesalahan model itu sebagian besar terjadi pada kasus sarcasm, mixed sentiment, dan kata yang bergantung pada konteks. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan berbasis TF-IDF yang menangkap konteks semantik yang kompleks. Lalu slide selanjutnya. Di kesimpulan, jadi penelitian ini berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan. Sistem mampu beradaptasi dengan data baru, mengurangi catastrophic forgetting secara signifikan, dan bekerja secara efisien. Pendekatan incremental learning terbukti relevan untuk sistem analisis sentimen di lingkungan produksi. Slide selanjutnya. Saran dan future work. Jadi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem
ke multi-class sentiment dan aspect-based sentiment analysis. Selain itu, penggunaan lightweight transformer, active learning, dan explainability menjadi arah pengembangan yang menjanjikan. Dari sisi deployment, sistem dapat dikemas menggunakan Docker disediakan sebagai REST API dan diintegrasikan dengan pipeline MLOps. Oke, ini ada beberapa referensi atau rujukan untuk proyek kami kali ini. Sekian presentasi proyek UAS PKA dari kelompok 10. Untuk lampiran-lampiran terkait laporan, program, source code, dan dataset akan kami lampirkan nanti di folder drive. Sekian, terima kasih semuanya.